Cinta kasih ibu. Siang ini selepas pulang sekolah, aku dan kawan-kawan langsung berhambur menuju tanah lapang di pinggir desa. Ya, kami bermain sepak bola, bertanding melawan tim dari kampung sebelah. Babak pertama skor imbang, 2-2. Pada babak kedua, akhirnya tim kami berhasil menjadi pemenang dengan memasukkan 2 gol lagi ke gawang lawan. Selesai bermain sepak bola, kami menyejukkan diri dengan berenang di kali yang letaknya di timur desa. Air kalinya masih sangat bersih. Di sekitarnya banyak pepohonan rindang yang menaungi. Alirannya juga tak terlalu deras, sangat cocok untuk anak-anak seperti kami. Para penduduk masih sangat menjaga kebersihan lingkungannya. Dinginnya air benar-benar dapat menghilangkan kepenatan setelah bermain. Namaku Niama, berusia 13 tahun, kelas 2 SMP. Sejak umur 4 tahun, aku dititipkan di sini, di sebuah pondok pesantren di daerah Jawa Tengah. Dulu aku ingat, ibu membawa ke sini katanya hanya sementara. Namun entah mengapa, mulai saat itu aku kemudian dimasukkan ke TK di kampung sebelah. Lalu lanjut ke madrasah ibtidaiyah di dekatnya. Dari awal di pondok aku hanya sendiri, tapi sekarang lebih beruntung karena ada seseorang yang bisa menemani setiap malam. Namanya Mas Muhib, sudah kelas 2 SMK. Lumayanlah bisa sedikit menghibur hati yang sepi. Kata Pak Yai, pondok dari dulu memang sepi. Tak seperti pondok lain, hanya 1-2 saja yang mau menimba ilmu di sini. Sejak dititipkan pada Pak Yai, yang merupakan teman Bapak saat mondok dulu, ibu baru sekitar 3 kali menengok. Entahlah apa salahku. Tapi aku merasa diabaikan, karena adikku saja dirawat dengan baik dan berada di rumah bersamanya. Beruntung Bu Nyai masih mau memberiku makan dan pakaian yang layak. Walaupun aku tahu mereka sebenarnya juga kekurangan, tapi sepertinya tidak tega juga melihatku yang tidak pernah dikirim uang jatah. Bajumu kotor. Sudah menumpuk. Mau kapan dicucinya? Suara lantang Bu Nyai membuyarkan lamunanku. Niat hati ingin belajar, tapi justru aku teringat ibu. Ingin sekali pulang, lalu tidur bersamanya. Apalah dayaku yang tidak berani mengutarakan keinginan. Aku tidak ingin merepotkan mereka yang selama ini telah merawatku dengan tulus. Nggih Bu Nyai. Aku bergegas mengambil cucian yang sudah berada di keranjang, lalu membawanya ke kolam di timur masjid. Tidak butuh waktu lama, cucianku sudah berbau sabun. Ya, yang penting bau sabun dan kena air, ucapku dalam hati. Walaupun makan seadanya, aku bersyukur tumbuh menjadi anak yang sehat. Tubuhku tidak kalah tinggi dengan teman-temanku. Wajahku dan kulitku juga lumayan bersih. Aku juga lumayan pandai jika membaca Al-Quran dan menerjemahkan kitab yang diajarkan. Hanya saja satu kelemahanku, aku sangat kurang dalam pelajaran akademik. Nilaiku selalu mendapat posisi kedua dari bawah. Bukannya aku tidak belajar, hanya saja memang tidak ada yang mau telaten mengajari. Aku sudah berusaha bertanya pada Mas Muhib, tapi ia selalu sibuk dengan kegiatannya. Ingin meminta tolong pada Bu Nyai, tapi tidak mungkin. Beliau saja sudah cukup repot mengurusi kebutuhanku dan 3 orang balitanya. Niama sudah kerjakan PR, tanya Bu Rini wali kelasku. Maaf Bu, saya lupa.
Kemarin lupa, sebelumnya juga lupa, tambah hari ini. Kamu gak pernah belajar? Maaf Bu, sebenarnya bukan aku tidak belajar, tapi aku memang tidak mengerti apa yang kubaca. Materi pelajaran kelas 5 ini membuat kepalaku rasanya hampir pecah. Sangat sulit dipahami. Sedangkan Bu Guru selalu memberikan tugas setelah beliau menyampaikan materi. Ingin ku bertanya, tapi takut jika nanti dimarahi. Oh Ibu, seandainya aja kau ada di sini. Mungkin aku bisa sebentar saja bermanja-manja di pangkuanmu. Dan setelah puas, memintamu mengajari materi pelajaran yang belum ku mengerti. Minggu depan sudah ada jadwal ujian menunggu, ujian akhir semester. Kali ini aku akan ekstra kerja keras untuk belajar. Tak ingin sampai tinggal kelas. Ya, aku tidak ingin tinggal kelas. Sepulang sekolah, aku berganti baju, lalu membuka lembar demi lembar buku pelajaran. Tiba-tiba Bu Nyai masuk ke kamar. Tadi ibumu telepon. Katanya liburan nanti kamu akan dijemput. Ucap perempuan tinggi berwajah sendu itu lembut. Maksudnya apa ya Bu Nyai? Saya ndak akan balik ke sini lagi, tanyaku. Ya bukan, cuma selama liburan saja. Kan selama lebih dari 5 tahun kamu belum pernah pulang. Kata-kata Bu Nyai seperti air es yang membasahi hati ini. Hati yang selama ini kosong karena merasa tidak disayang dan diperhatikan. Alhamdulillah, makasih Bu Nyai. Ku kecup tangan wanita yang selama ini sudah seperti ibu kandungku. Libur semester pun tiba. Akhirnya orang yang selama ini kurindukan tiba, kemudian membawaku pulang. Selama di perjalanan, sekuat mungkin ku tahan air mata agar tidak jatuh. Erat ku peluk wanita bertubuh kurus yang selalu mengenakan jilbab itu dari belakang. Sepeda motor melaju sedang. 30 menit kemudian sampailah kami di rumah sederhana. Rumah yang aku pun hampir terlupa bagaimana wujudnya. Assalamualaikum. Seorang gadis kecil memandangku dengan tatapan yang tak dimengerti. Dialah adikku, Suci, gadis kecil bermata bulat, berhidung mancung, dan kulitnya coklat sama seperti aku. Saat aku diantar ke pondok, seingatku dia masih bayi. Bapak pergi meninggalkan kami sesaat setelah aku mondok. Jadi, ibu adalah orang tua tunggal bagi kami. Nak, salim sama Mas Nyama, ayo, kata ibu memerintah pada adik. Dia tak bergeming dari balik pintu. Aku pun jadi bingung harus melakukan apa. Sini nak, ibu menarik lembut tangan Suci, lalu dengan pelan pula aku merengkuhnya. Entah apa yang kurasakan, aku merasa sangat nyaman berada di sana. Tak butuh waktu lama, kami pun lebih akrab dan dekat. Mungkin itu yang Bu Rini pernah bilang, jika ikatan saudara kandung itu sangat erat. Dini hari, terdengar suara dari dapur. Karena sudah terbiasa bangun untuk sholat malam, aku bergegas menuju ke sana. Terlihat ibu sedang mengolah singkong menjadi berbagai macam makanan, mulai dari getuk, bolu, sampai singkong goreng biasa. Segera ku dekati perempuan yang sudah terlihat kerutan di wajahnya itu. Bu, Niam bantu ya. Nggak usah Leh, kembali ke kamar saja. Ibu sudah biasa melakukan sendiri. Nikmati liburanmu kali ini ya. Tak terasa, kristal bening mengalir dari mataku. Ternyata sepagi ini ibu sudah harus bekerja untuk menghidupi kami. Ndak apa-apa Bu, Niam sudah biasa menolong Bu Nyai di dapur. Ya, aku memang sering membantu apa saja yang Bu Nyai perintahkan, termasuk membantu memasak.
Saat itu benar-benar ku amati bagaimana ibu bekerja. Beliau terlihat sangat kelelahan. Harusnya ini adalah tugas bapak, tapi beliau justru menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah semua siap, beliau segera menitipkan Suci ke tetangga sebelah. Tak lupa, beberapa makanan beliau berikan. "Nak, ibu ke pasar dulu. Kamu baik-baik di rumah. Adik sudah biasa di sana." Seperti tahu yang kupikirkan, ibu menjelaskan semuanya. Jadi, beliau tak mampu membayar tetangga. Hanya dengan makanan itulah tetangga bersedia membantu menjaga adikku selama ditinggal berjualan. Adikku satu-satunya itu terpaksa belum dimasukkan ke sekolah. Kata ibu, beliau belum punya cukup uang untuk itu. Karena letak rumah yang berada di pinggiran kota, biaya TK pun masih lumayan mahal. Untuk menitipkan ke pondok juga tidak mungkin. Beliau masih punya cukup malu. Apalagi untukku saja, beliau tidak rutin mengirim uang makan maupun uang saku. Hampir semuanya Bunyai yang memenuhi. Kali ini mataku benar-benar terbuka. Ternyata ibu telah bekerja keras untuk kami. Namun semua itu belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan. Ni Ama janji tak akan mengecewakan ibu. Ni Ama akan berusaha lebih keras agar kelak bisa mengangkat kehidupan kita menjadi lebih baik.